Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Juhairi, NIM 2202020019. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau atau disingkat dengan STI. Saya ingin menerangkan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen kami yang bernama Bu Asnawati SEMM selaku dosen manajemen keuangan 1. Baiklah, analisis rasio keuangan PT Sampurna Tbk merupakan suatu metode untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan data yang terdapat dalam laporan keuangan. Rasio keuangan dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan membantu dalam pengambilan keputusan. PT Sampurna Tbk adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. PT Sampurna Agro Tbk atau disingkat dengan SGRO didirikan oleh Lien Xing Ti dengan nama PT Sampulan Jaya pada tanggal 7 Juni 1993. Perusahaan ini telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Perusahaan ini memiliki beberapa merek rokok terkenal seperti Sampurna, Ji Samsu, dan Yumil, dan masih banyak rokok lainnya. Dan langsung saja kita masuk ke rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ada dua jenis rasio likuiditas yang umum digunakan, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar, sedangkan rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang paling liquid. Berdasarkan laporan keuangan PT Sampurna Tbk, rasio lancar perusahaan pada tahun 2020 sebesar 361,37% dan rasio cepat sebesar 266,74%. Dan cash ratio sebesar 191,86%. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Kita masuk ke rumusnya. Rasio likuiditas. Current ratio aset dikali dengan current liabilities. Kalau misalnya quick ratio, quick asset dikurang inventory dikali current liabilities. Kalau cash ratio ditambah marketable dikali current liabilities. Itulah rumusnya, teman-teman. Baiklah, kita masuk ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada dua jenis rasio solvabilitas umum digunakan, yaitu rasio utang dan modal sendiri, serta rasio utang jangka panjang terhadap total modal. Berdasarkan laporan keuangan PT Sampurna Tbk, rasio solvabilitas badan usaha perusahaan pada tahun 2020 sebesar 361,67%. Rasio solvabilitas modal sendiri sebesar 42,37%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan modal sendiri dan utang jangka panjangnya. Kesimpulannya, dari analisis rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada laporan keuangan PT Sampurna Tbk dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang baik. Rasio likuiditas dan solvabilitas menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Sementara itu, rasio rentabilitas menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang besar dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. Namun demikian, analisis rasio keuangan hanya merupakan salah satu cara untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan.
Analisis ini juga harus dikombinasikan dengan analisis lain seperti analisis SWOT dan analisis industri untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kondisi perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.